Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fenomena di negeri ini, di kampung saya ini. Ketika dahulu saya meninggalkan kampung ini sekitar 8 tahun yang lalu, saya belum menemukan ada perubahan signifikan. Namun kedatangan saya yang kali ini sekitar kurang dari 10 tahun, saya mendapati negeri kami ini, Dusun Liaela, ada sebuah fenomena yang dimana ada sekelompok manusia yang mereka telah mengajak kepada kelompok tertentu atau individu tertentu. Ini juga disebut dengan kelompok dakwah, namun hakikatnya kelompok dakwah ini mereka tidak lagi menisbatkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka sudah tidak lagi menisbatkan Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, namun mereka lebih mempercayai guru mereka, lebih mempercayai kelompok, lebih mempercayai apa yang ada pada golongan mereka. Sehingga mereka ini tidak lagi mengagungkan Al-Quran, tidak lagi mengagungkan Al-Hadis, dan pemahaman mereka juga keliru, tidak mengikuti pemahaman salafus saleh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ingin membahas ini karena ini sangat urgen. Ini sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin, bahwa ternyata di dalam Islam ini ada sekelompok manusia yang mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Mereka juga menggunakan rambu-rambu Islam. Pakaian yang mereka gunakan juga adalah pakaian Islam. Zikir yang mereka gunakan juga adalah merupakan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akidah mereka kaum muslimin adalah akidah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berdakwah kepada kelompok, berdakwah kepada anggota yang lain. Bahkan mereka senantiasa mengagungkan diri mereka, sehingga terkesan mereka ini merendahkan orang lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa akidah yang mereka ini ternyata keluar dari akidah salafus saleh. Yaitu salah satunya adalah mereka ini mengatakan bahwa mereka itu telah mengetahui kedudukan mereka di yaumul qiyamah. Mereka itu telah mengakui tempat mereka di akhirat nanti. Bahkan ketika mereka memandang manusia yang lain, mereka mengatakan bahwa mereka telah mengetahui bahwa saudara kita yang lain ini tempatnya di mana. Ini adalah akidah orang-orang yang mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu bahwa di dalam Islam itu para ulama salafus saleh dahulu, ketika mereka melakukan amal soleh, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok yang satu ini yang mereka mengatasnamakan kelompok mereka adalah kelompok Naksabandiyah. Ternyata mereka ini mengagungkan pribadi mereka. Mereka ini mengagungkan guru-guru mereka, mengagungkan teman-teman dan orang-orang yang segolongan dengan yang sepemahaman dengan mereka. Ini sangat berbahaya kaum muslimin, karena ini keluar dari akidah salafus saleh. Kita sebagai orang beriman ini, kita hanya percaya kepada Al-Quran, kita hanya percaya kepada hadis Nabi dan pemahaman sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh, yaitu para sahabat. Maka yang lebih mencengangkan lagi teman-teman yang saya muliakan, ini ada sebagian dari mereka ini yang mengatakan bahwa mereka ini kelasnya sudah di atas kita. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan bahwa sholat ini sudah tidak penting. Sholat berjamaah di masjid ini sudah tidak penting. Karena yang lebih penting adalah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sehingga mereka ini melalaikan sholat 5 waktu. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sholat 5 waktu ini bagi laki-laki hukumnya wajib untuk berjamaah di masjid. Karena kita tahu dahulu Nabi SAW itu mereka mengancam orang-orang yang tidak sholat di masjid untuk dibakar rumahnya. Namun bagi kelompok ini, mereka beranggapan bahwa tidak ada lagi ibadah yang paling mulia, yang paling utama kecuali ibadah zikir yang mereka kerjakan ini. Bahkan yang lebih parah lagi kaum muslimin,
mereka ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang dan malam, sehingga mereka ini melalaikan kewajiban. Jangankan kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban mencari nafkah pun mereka tinggalkan. Jadi kaum muslimin, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini sebagai bentuk keresahan saya kepada kampung halaman saya. Kalau dahulu waktu kita masih di sini, kita mengetahui bahwa orang tua kita dahulu mereka percayanya hanya kepada Allah. Mereka beramal dengan amalan-amalan yang mereka ketahui itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hari ini ada sekelompok manusia yang datang ke negeri ini, Liala ini, mereka membawakan satu pemahaman yang ternyata itu tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah, juga tidak ada pada apa-apa yang diyakini oleh orang tua-tua kita di masa lampau. Kita mengetahui bahwa salat 5 waktu itu wajib hukumnya. Berpuasa, berhaji dan lain sebagainya itu hukumnya wajib. Meskipun itu adalah amalan zahir, tapi Allah menetapkan bahwa siapa yang melakukannya maka dia mendapatkan pahala. Begitu juga. Namun kaum muslimin, mereka ini menganggap bahwa amalan yang kita kerjakan di setiap harinya ini cuma amalan zahir. Tapi yang paling utama adalah hati, hakikatnya. Jadi seolah-olah amalan zahir, amalan soleh yang kita kerjakan ini tidak ada pahalanya. Yang berpahala adalah apa yang ada pada hati, yang ada pada hati kita. Makanya mereka ini condong kepada meninggalkan syariat. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada syariat, tidak lagi mengagungkan Al-Quran, mengagungkan amal soleh, mengagungkan puasa, mengagungkan zakat, mengagungkan amal-amal soleh yang lainnya seperti mencari nafkah. Mereka sudah tidak mengagungkan lagi itu lagi. Sudah tidak mengagungkan yang itu lagi. Mereka mengagungkan guru-guru mereka. Mereka mengagungkan saudara-saudara sekelompok mereka. Mereka beranggapan bahwa yang di luar kelompok mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, ini sebagai bentuk peringatan dari saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kita semuanya agar kita kembali kepada jalan salafus saleh. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Nabi sampaikan itulah kebenaran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersujud kepadanya, maka Allah pun mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bersujud. Allah ketika menginginkan kita berzikir kepadanya, maka Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, apabila seseorang dia menginginkan pertemuan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan kecuali dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga perkataan seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu hikmah di balik diutusnya para nabi adalah agar kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang Allah inginkan. Artinya kalau kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kita inginkan, maka tidak ada ibadah yang diinginkan Allah kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, innallaha ghafurur rahim." Apabila mereka itu mengaku mencintai Allah, maka ketahuilah, katakanlah, ikutilah Muhammad. Ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai mereka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah, demikianlah kaum muslimin, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan bentuk kegelisahan saya kepada kampung halaman, yang dimana dahulu kita tahu di kampung ini, di negeri saya ini, orang-orang itu mereka menyembah Allah dan mengikuti petunjuk Nabi. Namun dengan adanya kelompok ini, mereka sudah tidak lagi mengagungkan syariat-syariat Allah. Bahkan mereka menganggap bahwa orang-orang yang di luar kelompok mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Dan orang-orang yang tidak mengikuti kelompok mereka adalah orang-orang yang mereka itu kelasnya, artinya derajatnya di sisi Allah itu tidak ada sama sekali. Bahkan mereka ini yang lebih parahnya lagi adalah mereka menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah di atas melebihi para wali. Bahkan mereka ini terkadang ucapan-ucapannya juga menunjukkan bahwa mereka ini adalah sekelompok manusia, sekelompok manusia yang menganggap diri mereka mulia, sehingga mereka itu melebihi para nabi. Ini sangat berbahaya kaum muslimin.
Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kita itu mengikuti Muhammad dan jangan sampai kita mengikuti kelompok-kelompok yang lain. Dan ingat kaum muslimin, sebagai bentuk peringatan, nasihat dari saya sebagai bentuk kecintaan saya kepada kaum muslimin, teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya kita itu tidak akan diterima ibadah kita sampai kemudian kita itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas, syarat dalam beramal itu ada dua. Yang pertama, kita itu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan. Dan yang kedua adalah kita itu senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal amalan itu. Artinya, kalau kita mentauhidkan Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara Nabi itu mentauhidkan Allah. Kalau kita beramal, sholat, puasa, dan sebagainya, maka kita harus belajar bagaimana cara Nabi itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Begitulah yang ingin saya sampaikan. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa seorang muslim itu tidak ada yang lebih baik kecuali daripada muslim yang lain kecuali ketakwaan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, ini sebagai tamparan kepada kita bahwa ternyata tidak ada yang mulia. Secara zahir kita manusia ini sama. Yang mengetahui perbedaan di antara kita di akhirat nanti hanyalah Allah. Kita tidak bisa menentukan di mana tempat kita. Bahkan kita hendaknya takut kepada Allah tatkala kita beramal. Ketika kita beramal kepada Allah, kita takut. Jangan sampai amal kita ini tidak mengikuti petunjuk Nabi, lalu kemudian kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Ini sebagai bentuk nasihat dari saya, karena saya sangat resah sekali ada sekelompok manusia di negeri kami ini yang mereka mendakwakan agama, tapi sepertinya mereka telah berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.